Shalom, perkenalkan nama saya Yosef Reuters Behei, peserta Latsar CPNS Kabupaten Manokwari Selatan, golongan 2 angkatan 5, dengan judul Peningkatan Layanan Pengaduan, Jalur Evakuasi Bencana, dan Optimalisasi Area Parkir Kendaraan pada Kantor Inspektorat. Terima kasih. Pelaksanaan layanan pengaduan aktualisasi. Tahapan awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan layanan pengaduan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan, harapan, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengaduan yang efektif dan responsif. Melalui pengumpulan data, observasi, dan analisis kondisi di lapangan, diperoleh gambaran terkait sistem layanan yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merancang layanan pengaduan yang tepat sasaran, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal. Tahapan selanjutnya adalah koordinasi dengan mentor. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan, masukan, serta persetujuan terkait rencana pelaksanaan layanan pengaduan. Melalui koordinasi yang baik, setiap langkah yang diambil menjadi lebih terarah, sesuai dengan ketentuan, serta selaras dengan tujuan instansi. Hal ini juga memastikan kegiatan aktualisasi berjalan efektif dan optimal. Pembuatan nomor layanan pengaduan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah dan jelas bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Nomor layanan ditetapkan secara resmi dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi, sehingga dapat digunakan secara optimal sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pihak pengelola layanan pengaduan. Dengan adanya nomor layanan ini, diharapkan proses penyampaian pengaduan menjadi lebih cepat, responsif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan yang telah berjalan, mulai dari proses penerimaan, penanganan, hingga tindak lanjut pengaduan. Evaluasi dilakukan melalui analisis data, masukan dari pengguna layanan, serta identifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Tahapan awal dimulai dengan identifikasi lokasi jalur evakuasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan area strategis yang aman dan mudah diakses sebagai jalur evakuasi saat terjadi bencana. Melalui observasi lapangan dan analisis kondisi wilayah, dipilih jalur yang efektif, meminimalkan risiko, serta mampu mendukung kelancaran proses evakuasi saat terjadi bencana. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam penentuan jalur evakuasi yang tepat guna meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan desain jalur evakuasi. Kegiatan ini dilakukan untuk merancang jalur evakuasi yang jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh pengguna. Desain mencakup penentuan arah jalur, titik kumpul, serta penempatan rambu-rambu evakuasi yang strategis. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan tingkat risiko bencana. Pemasangan rambu evakuasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penunjuk arah yang jelas saat terjadi keadaan darurat. Rambu dipasang pada titik-titik strategis sepanjang jalur evakuasi agar mudah terlihat dan dipahami. Penempatan rambu disesuaikan dengan desain yang telah dibuat, sehingga dapat mendukung kelancaran proses evakuasi. Dengan adanya rambu evakuasi, bergerak dengan cepat, tepat, dan aman menuju lokasi yang telah ditentukan. Evaluasi jalur evakuasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai efektivitas jalur yang telah ditetapkan, mulai dari aksesibilitas, kejelasan rambu, hingga kelancaran proses evakuasi. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan lapangan dan simulasi evakuasi, serta mengumpulkan masukan dari pengguna jalur. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan jalur evakuasi agar lebih aman, efektif, dan siap digunakan dalam situasi darurat. Tahapan pelaksanaan optimalisasi area parkir. Tahapan awal dimulai dengan observasi kondisi parkiran. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual area parkir, termasuk tata letak kendaraan, kapasitas, serta kendala yang terjadi di lapangan. Melalui observasi langsung, diperoleh gambaran mengenai tingkat keteraturan, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan area parkir. Menentukan konsep dan tata letak area parkir. Kegiatan ini dilakukan untuk merancang susunan parkir yang tertata, efisien, dan mudah digunakan. Penentuan konsep meliputi pengaturan posisi kendaraan, jalur keluar masuk, serta pembagian area sesuai jenis kendaraan. Tata letak dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mobilitas. Dengan konsep dan tata letak yang baik, area parkir dapat dimanfaatkan secara optimal serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur. Pembuatan papan parkir kendaraan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan informasi yang jelas terkait pengaturan area parkir bagi pengguna. Papan parkir dibuat dengan desain yang mudah dibaca, berisi penunjuk jenis kendaraan, arah parkir, serta aturan yang berlaku di area tersebut. Dengan adanya papan parkir, diharapkan pengguna dapat memahami tata tertib parkir sehingga tercipta kondisi yang lebih tertib, rapi, dan terorganisir. Penataan kendaraan di area parkir. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatur posisi kendaraan sesuai dengan tata letak yang telah ditentukan. Penataan dilakukan secara sistematis agar kendaraan tersusun rapi, tidak mengganggu akses keluar masuk, serta memaksimalkan kapasitas parkir yang tersedia. Dengan penataan yang baik, area parkir menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman digunakan oleh seluruh pengguna.